Hai semuanya, kembali lagi di Sosial Soal Siber Viral. Nah, teman-teman, bersama aku Diska Rahmatunisa. Jadi, untuk menemani kegiatan ngabuburit kalian, aku akan bawakan satu fakta nih mengenai tentang bulan Ramadan ini. Nah, jadi kita di bulan Ramadan itu kan kita melakukan berbuka, sahur, ada ngabuburit, dan juga tarawih nih teman-teman. Nah, kali ini aku akan membawakan satu fakta mengenai tradisi membangunkan sahur di Indonesia. Pasti udah nggak asing kan? Jadi, tradisi membangunkan sahur ini dilakukan hanya oleh keluarga aja, tapi dilakukan juga oleh orang-orang tua dan juga serta anak-anak kecil loh teman-teman. Nah, pasti itu juga ada sejarahnya kan di masa lampau. Oke, nah tradisi membangunkan sahur dengan cara berkeliling dan juga menabuh berbagai alat musik itu juga ada tradisinya atau sejarahnya teman-teman di masa lampau. Jadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada pengeras suara nih teman-teman. Nah, jadi dulu itu pada saat zaman Nabi Muhammad membangun sahur itu masih menggunakan azan. Nah, azan tersebut biasanya digunakan atau disebut dengan azan awal, bukan untuk sholat melainkan untuk pengingat waktu sahur. Nah, jadi ada satu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah itu yang ditunjuk sebagai pengumandang azan, baik itu azan awal maupun azan untuk sholat. Nah, kalau sekarang itu kan dikenalnya dengan waktu imsak nih teman-teman untuk mengakhiri sahur. Nah, jadi dulu itu kalau zaman sekarang khususnya di Batang itu menggunakan suara suling nih teman-teman. Nah, pasti teman-teman sering dengar kan kalau sekitar jam menjelang subuh ada suara suling, itu bertanda sudah imsak nih teman-teman. Jadi itu adalah batasan waktu sahur. Nah, sedangkan pada saat azan awal itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah untuk membangunkan orang-orang sahur. Sedangkan imsaknya itu diadani oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, azan ini dikumandangkan sebagai pertanda masuk waktu subuh atau pembatas untuk melakukan sahur gitu teman-teman. Teman-teman, selain adanya azan awal dan juga azan untuk pertanda masuknya waktu subuh di Makkah, juga memiliki kelompok-kelompok yang bertugas untuk membangunkan sahur dengan menggunakan alat musik lentera nih teman-teman. Nah, mereka berkeliling ke kota sambil menabuh alat musik yang mereka bawa dan juga membawa lentera penerangan menyusuri kota tersebut. Nah, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ini diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Nah, tetapi di Indonesia kan terdiri dari berbagai provinsi nih teman-teman. Jadi ada beberapa provinsi yang memiliki ciri khasnya masing-masing dalam mengadaptasikan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nah, jadi teman-teman yang pertama yaitu dinamakan dengan beduk sahur. Jadi beduk sahur ini dilakukan oleh masyarakat Betawi nih teman-teman, karena dulunya di Betawi ini itu masih banyak rawa-rawa dan juga hutan-hutan, sehingga apabila menggunakan suara manusia itu tidak sampai terdengar. Jadi mereka menggunakan beduk sahur sebagai pertanda dimulainya atau masuknya waktu sahur. Begitu teman-teman, itu apabila di daerah Betawi. Nah, selain menggunakan beduk sahur di Betawi itu juga budayanya erat kaitannya dengan budaya Cina. Nah, di sini mereka menggunakan petasan untuk membangunkan sahur. Nah, sangat unik kan teman-teman? Hal ini dilakukan karena petasan itu memiliki suara yang keras sehingga dianggap dapat membangunkan orang sahur itu lebih efektif nih teman-teman. Jadi, budaya Betawi dan juga budaya Cina itu tidak
tidak jauh keterkaitannya. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh masyarakat Betawi sekitar ratusan tahun yang lalu. Nah, tetapi teman-teman, pada saat abad ke-19 seperti 1900 sekian, itu tuh masyarakat Indonesia sudah mulai tidak menggunakan petasan lagi, melainkan mereka menggunakan seperti alat musik seperti kendang, terus juga ada beduk, rebana, dan lain-lain. Nah, karena menggunakan alat musik sehingga menjadikan terkadang orang yang dibangunkan sahur itu lebih enjoy teman-teman dalam mendengarkannya dibandingkan dengan petasan. Nah, jadi di Betawi ini masyarakatnya memberikan respon positif kepada teman-teman yang sedang membangunkan sahur dan lain sebagainya. Itu dia beberapa tradisi membangunkan sahur di Betawi pada ratusan tahun lalu dan juga pada saat abad ke-19 sampai dengan sekarang. Nah, apabila di Sulawesi ini tuh disebut dengan yang namanya dengo-dengo. Nah, konsepnya sama teman-teman seperti yang ada di Betawi, menggunakan alat musik, berkeliling ke sudut kota dan juga mungkin membawa beberapa senter. Itu dilakukan oleh masyarakat Sulawesi dan disebut dengan dengo-dengo. Sedangkan di Jawa Barat disebut dengan ubruk-ubruk. Nah, jadi kalau di Sulawesi itu dinamakan dengo-dengo, di Jawa Barat dinamakan dengan ubruk-ubruk, dan itu merupakan tradisi sama teman-teman, menabuh alat musik dan sejenisnya, akan tapi hanya penyebutannya saja yang beda di setiap daerahnya. Dan mungkin saat setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing, bisa jadi dari nyanyiannya, alat musiknya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di daerah lain juga memiliki berbagai tradisi yang berbeda-beda nih teman-teman. Seperti patrol cam-caman dari Situbondo, klotekan dari Yogyakarta, dan burok dari Brebes. Nah, pada umumnya tradisi ini juga memiliki konsep yang sama tetapi hanya nama penyebutan dan juga dipengaruhi dengan alat musik dan nyanyian yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa sih yang menyebabkan di Indonesia ini terdiri dari berbagai tradisi untuk membangunkan orang sahur dan asal mulanya itu dari mana? Nah, teman-teman pasti sudah menambah sedikit ilmu dan wawasan pada saat bulan Ramadan ini nih. Nah, buat teman-teman semua, coba dong kalian komen di bawah tradisi sahur apa yang ada di kota kalian, dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga diberikan kelancaran pada bulan Ramadan ini. Oke, sekian dari aku. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. See you teman-teman.